Episode 48. Patah Hati. Rhea hari ini tidur dengan ibunya di kamar yang telah disediakan oleh Kenzo. Ada 2 kamar di lantai 2 untuk Mi dan Bu Alfie. Rhea merasa Kenzo benar-benar tulus padanya. Sungguh tidak pernah dibayangkan bisa mendapatkan sosok laki-laki sempurna seperti Kenzo. Bu, Tuan Ken melamarku. Dia ingin menikahiku secepatnya. Bagaimana menurut ibu? Tuan Ken sangat baik. Dia terlihat begitu menghormati ibu. Dia juga sepertinya sangat tulus mencintaimu. Rhea, sebelum Tuan Ken mengajak ibu ke sini, dia sudah meminta izin pada ibu untuk melamarmu. Semua yang bersangkutan denganmu, pasti Tuan Ken akan meminta izin terlebih dahulu pada ibu. Jelas Ibu Alfie panjang lebar. Rhea tersenyum dan mengangguk. Keraguan yang sempat hinggap dipikirkannya mengenai Tuan Ken kini sirna sudah. Sepertinya dia benar-benar siap untuk menjadi istri dari seorang Kenzo Dimitri. Rhea memeluk ibunya erat, menyalurkan kasih sayangnya sebagai anak. Dulu sang ibu sudah berjuang keras dan bersusah payah membesarkannya dan Mi. Kini kedua kakak beradik itu bergotong royong menjaga dan merawat sang ibu yang sudah sakit-sakitan. Doa seorang ibu dan baktinya anak membuat Rhea merasa Tuhan begitu banyak memberikan rezeki dan kemudahan dalam mendapatkan apapun. Contohnya seperti pekerjaan dan calon suami yang begitu menyayanginya. Kenzo sendiri berencana langsung mendaftarkan pernikahan mereka di kawah. Kelvin yang diberi tugas berat itu harus siap siaga untuk memerintahkan anak buahnya menghubungi wedding organizer dan tetek bengeknya. Hanya butuh waktu 4 bulan bagi Kenzo mendapatkan hati Rhea. Pria itu sudah memantapkan hatinya membawa Rhea ke pelaminan. Di sisi lain, Mi terus saja meneror Kelvin. Gadis itu benar-benar sudah kesemsem terhadap orang kepercayaan Kenzo itu. Dan untuk sekolah Mi, dia dipindahkan sekolah di kota dan langsung diterima karena Mi anak yang berpredikat. Kenapa masih enggak dibalas? Kesal Mi. Hatinya terasa potek saat Kelvin dengan terang-terangan menolaknya kemarin. Apa kamu memang tidak bisa melihat kecantikanku, Om? Gumam Mi menatap foto Kelvin yang diambil diam-diam oleh Mi. Mi jatuh hati pada Kelvin saat pria itu mencuri ciumannya waktu di rumah sakit. Melihat Kelvin yang begitu tampan di usianya yang begitu matang, membuat hatinya langsung terpikat. Apa aku tidak sepantas itu mendapatkan cinta Om Kelvin? Mi meletakkan ponselnya di nakas. Kemudian memutuskan keluar dari dalam kamar. Panjang menunjukkan pukul 9 malam. Mi merasa begitu haus. Dia berjalan ke lantai bawah menuju dapur. Namun saat kakinya baru saja menapakkan di lantai 1, dia melihat Kelvin yang sedang fokus dengan laptop di atas meja ruang keluarga. Posisi Kelvin duduk di karpet bersila. Mi tersenyum saat melihat ponsel Kelvin yang menganggur di atas meja samping laptop. Ternyata dia sibuk beneran. Batin Mi terkikik. Gadis muda itu mendekati Kelvin yang sedang fokus membereskan rencana pernikahan tuannya. Kenzo mah tinggal nunggu beres dan dandan ganteng aja di hari-hari. Yang ribet itu Kelvin dan para anak buahnya yang untungnya jumlahnya ratusan. Om lagi apa? Kelvin berjengit kaget ketika Mi tiba-tiba duduk di sampingnya. Astagfirullah. Kelvin mengelus dadanya. Sungguh dia tidak membayangkan akan didatangi bocah kecil ini. Om, mau dibantuan enggak? Aku bisa loh bantu-bantu. Ucap Mi lagi. Sebaiknya kamu tidur. Ini sudah malam. Jawab Kelvin tanpa menatap ke arah gadis itu. Belum ngantuk? Aku mau di sini aja. Kelvin berdecak melihat keras kepala. Mi. Dia tidak terbiasa bekerja diganggu seperti ini.
Akhir Kelvin memutuskan untuk beranjak pergi dan masuk ke dalam kamarnya yang ada di lantai 1. Mi mengerucutkan bibirnya. Merasa kesal karena lagi-lagi mendapatkan penolakan dari Kelvin. Lihat aja kalau nanti kamu balik bucin. Bersambung.